Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diananda Febrianti, NIM 9312094919 dari kelas Legal Audit C dari kelompok 10. Di sini saya akan mereview video dari kelompok 2 tentang batas larangan dan hiyal pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu batas-batas larangan pada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah badan yang bergerak pada bidang keuangan yang berpedoman pada syariat dan prinsip-prinsip. Oleh hal tersebut, lembaga keuangan syariah memiliki karangan larangan yang sesuai dengan ajaran Islam, antara lain yaitu riba. Secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syarak, riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Yang kedua yaitu ngoror. Secara bahasa berarti menipu, memperdaya, dan ketidakpastian. Ngoror adalah sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat, dan lainnya. Yang ketiga yaitu judi atau maisir. Istilah judi merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang seharusnya, tetapi sebaliknya, ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. Kemudian yang kedua, hiyal pada lembaga keuangan syariah. Hila secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat, dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab, upaya atau usaha untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang cerdik. Hilah merupakan respon hukum terhadap perkembangan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat, yang oleh mazhab Hanafi diadopsi sebagai salah satu hukum atau produk hukum. Dalam kajian keislaman, hilah dipakai dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, hilah atau al-hiyal yang dikaitkan dengan konsep politik. Hilah diartikan sebagai teknik tipu muslihat militer di medan perang. Yang kedua, hilah yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, fisika, dan metafisika. Yang ketiga, hilah yang dikaitkan dengan karya bidang sastra. Yang keempat, hilah yang dikaitkan dengan bidang kajian hukum Islam atau fikih. Jenis-jenis hilah dan penerapannya antara lain hiyal syariah, yaitu ketika hilah yang mal atau dampak yang dihasilkan tidak menentang prinsip atau norma syarak. Yang kedua, hiyal ghairu masyru'ah, yaitu ketika dampak yang dihasilkan bertentangan atau bertolak belakang dengan prinsip syarak atau maslahah yang dianjurkan. Yang ketiga, hilah yang mengandung tujuan yang diharamkan dengan cara yang digunakan juga cara yang haram. Dalam bentuk ini, hilah bersifat tersembunyi namun digunakan untuk mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang haram. Oleh karena itu, maka hilahnya itu sendiri diharamkan. Yang keempat, hilah yang bertujuan menegakkan kebenaran, mendapatkan suatu hak, dan menolak kebatilan atau kezaliman. Fatwa DSN MUI dapat diambil kesimpulan bahwa banyak yang menggunakan di kalangan masyarakat kita itu tak lain hanya mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemadorotan. Pasalnya yaitu nomor 31, nomor 42, nomor 44, nomor 72, dan nomor 73. Mempertimbangkan tak lain hanya memenuhi kebutuhan masyarakat yang berdaulah pada kebaikan, karena berdasarkan dengan uruf atau kebiasaan masyarakat sekitar kita,
Sedangkan fatwa nomor 50 ditetapkan berdasarkan akad yang dibolehkan dalam fikih secara terpisah, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Kemudian dua akad ini digabungkan menjadi satu objek yang disebut dengan akad mudharabah musyarakah. Hal seperti inilah dapat dikatakan fatwa ini ditetapkan berdasarkan metode hilah yang mencari hal-hal yang tidak melanggar apa yang telah ditetapkan secara umum dalam bermuamalah. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.